Kemudian Mbak Vika ya. Mbak Vika. Tadi Ibu, tapi mohon maaf, ini kamera saya off, kondisi sinyal barusan saya coba nyalakan, ternyata putus-putus. Oke, enggak apa-apa. Mohon maaf ya. Oke, Mbak Nurvita kok tidak aktif? Gimana? Kenapa? Oh ya, oke. Tidak aktif. Oke. Semua sudah hadir. Mbak Mela ya yang kamu tidak bisa. Mbak Dwi, tadi kan ya, nggak terkendala sinyal kan? Mas Alfian mana Mas Alfian? Oke, Mbak Rafika. Mbak Rafika tidak hadir. Adik tadi izin sholat. Izin sholat Ibu. Oh ya, oke. Mbak Rika nggak hadir? Hadir Bu, saya. Kameranya di-on-kan dulu. Mbak Mursid Ulfa. Hadir Bu. Kenapa nggak on Mbak? Mohon maaf Bu, jaringan. Oh ya, oke, yuk silahkan dimulai. Kali ini membahas tentang apa? Membahas tentang pendekatan supervisi pendidikan. Baik, kita mulai. Dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama itu pendekatan supervisi pendidikan, proses supervisi pendidikan, dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Di sini ada beberapa kelompok, beberapa anggota kami yang tadi udah di absen sama Ibu Lia. Selanjutnya, yang pertama itu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Guru mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kegiatan di kelas, menggabungkan potensi peserta didik dan pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan. Selanjutnya, di sini terdapat metode pengajaran pendekatan humanistik ini mengikuti beberapa prinsip. Yang pertama yaitu mengubah paradigma pendidikan yang awalnya berpusat terhadap guru menjadi kepada peserta didik. Yang kedua yaitu dorongan yang tepat, motivasi, saran, dan kemandirian dari campur tangan orang dewasa, rasa tanggung jawab yang semakin meningkat. Yang ketiga yaitu tidak membedakan antara domain kognitif dengan efektif. Yang keempat, berbagai metode pengajaran diikuti seorang guru seperti pengajaran berbasis pengalaman hidup, permainan kelompok, pemecahan masalah. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi pendekatan humanistik ini terhadap guru. Pertama itu sebagai guru yang berjasa dalam hal perkembangan intelektual, pengetahuan, dan kemampuan berpikir. Yang kedua yaitu sebagai pelatih berperan dalam hal pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik motorik. Yang ketiga yaitu sebagai mentor berperan dalam mengembangkan aspek afektif, mengontrol nilai, sikap, dan motivasi. Selanjutnya, di sini terdapat tujuan pendekatan humanistik ini terhadap kepala sekolah. Yang pertama itu struktur organisasi relevan dengan kepentingan anggota dan kemajuan organisasi. Yang kedua yaitu sekolah memiliki program penguatan pendidikan karakter seperti kegiatan pengembangan pribadi, pembelajaran karakter kegiatan di lingkungan sekolah, dan kegiatan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, terciptanya hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dengan guru, antar sesama guru, antar guru dengan siswa, dan sesama siswa. Selanjutnya, terciptanya kondisi kerja yang saling menghormati, saling menyenangkan, dan saling mendukung. Yang kelima, terciptanya hubungan kemitraan antara sekolah dengan pemerintah dan masyarakat melalui program pembiasaan. Dan keenam, kepekaan terhadap kebutuhan guru dan siswa. Selanjutnya di sini terdapat pendekatan kompetensi itu sendiri, yaitu dirancang agar guru dapat menguasai kompetensi standar yang telah ditetapkan. Dan elemen terdapat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan integrasi yang membentuk kompetensi. Supervisor berkesinambungan membantu guru meningkatkan motivasi guru. Selanjutnya, di sini terdapat
4 kompetensi guru yang harus dikuasai. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, kemampuan dalam mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum silabus, dan perancangan pembelajaran. Selanjutnya itu kompetensi kepribadian yang meliputi stabil, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulis, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang keempat itu kompetensi profesional, kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan, teknologi seni yang koheren dengan materi ajar. Selanjutnya itu materi ajar yang ada di kurikulum sekolah, hubungan sekolah antar mata pelajaran terkait penerapan konsep-konsep ilmu keilmuan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini terdapat tahapan pendekatan kompetensi. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran ini, kepala sekolah mengadakan supervisi dengan kunjungan kelas, mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan penggunaan metode, media yang digunakan, dan tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tahap-tahapnya itu yang pertama, menetapkan kriteria kerja yang dikehendaki, misalnya kompetensi yang mengajarkan mata pelajaran dapat diuraikan ke dalam kompetensi yang lebih rinci seperti kompetensi dalam membuat persiapan mengajar dengan memakai lebih dari satu sumber keterampilan, mengelola kelas di mana digunakan metode diskusi atau keterampilan evaluasi tentang reaksi siswa dalam belajar mata pelajaran tersebut. Selanjutnya itu menetapkan target unjuk kerja melalui komponen dan analisis kemampuan supervisor dan guru dapat menentukan target yang akan dicapai. Selanjutnya menentukan aktivitas unjuk kerja. Apabila tujuan supervisi itu adalah untuk mengubah aspek perilaku guru, maka harus dinyatakan secara jelas perubahan apa yang dikehendaki dan kegiatan apa yang digunakan untuk mencapai perubahan tersebut. Yang selanjutnya itu monitoring. Dalam memonitoring ini, supervisor mengumpulkan dan mengelola data jadi informasi tentang seberapa jauh pencapaian target yang telah dituju. Selanjutnya, analisis dan penilaian tuan itu tercapai. Dalam hal ini perlu dilakukan penilaian diri sendiri oleh guru dan kemudian dibandingkan dengan penilaian supervisor terhadap unjuk kerja. Yang selanjutnya itu pembicaraan akhir. Pembicaraan akhir ini menyangkut diskusi secara intensif tentang pencapaian target. Supervisor harus memusatkan perhatiannya untuk membantu guru melihat secara positif hasil penilaian tersebut. Yang mana ini harus ditindaklanjuti untuk yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unjuk kerja yang menjadi tanggung jawab guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mustikarini. Terima kasih Mbak Dwi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan klinis. Jadi pendekatan klinis ini mungkin saat kita dengar kata klinis kita akan teringat dengan klinik. Berarti di situ ada pasien dengan dokter. Nah, seperti itulah pendekatan klinis ini dalam supervisi pendidikan. Jadi diibaratkan pengawas sebagai guru sebagai pasien. Apa maksudnya? Jadi secara pengertiannya supervisi klinis itu adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara analitis dan sistematis. Apa maksud analitis dan sistematis? Secara bahasa kita tahu bahwa analitis itu yaitu kita berusaha memecahkan masalah-masalah dengan mencari hal-hal kecil yang perlu kita cari solusinya. Sedangkan sistematis itu kita harus menguraikan dan merumuskan dulu apa masalahnya sehingga kita tahu keseluruhan masalahnya. Nah, buat apa sih pendekatan klinis ini? Jadi tujuannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi saat kita tahu ada masalah dan kita cari solusinya, otomatis kita akan
bertujuan agar proses pembelajaran tersebut bisa lebih baik. Terus yang kedua, tujuannya yaitu pembelajaran itu dianggap tindakan yang bisa dikontrol. Jadi, karena bisa dikontrol berarti bisa kita tambahkan nih kualitasnya, bisa kita perbaiki nih. Jadi, bisa lebih baik. Terus yang ketiga, tujuannya itu yaitu memberikan pertolongan dengan menghormati individu. Maksudnya adalah saat kita memberikan supervisi atau pengawasan, kita tidak bisa kayak yang saya loh paling hebat, jadi si pengawas ini tidak bisa merasa paling hebat. Kenapa? Karena ibaratnya kayak dokter sama pasien. Jadi dokter tidak berhak memutuskan, oh umur kamu tinggal 2 bulan lagi loh, seperti itu. Mungkin secara sederhananya. Jadi di sini malah si pengawas itu memberikan pertolongan dengan cara yang pertama pengawasan, yang kedua analisis, lalu ada pengujian, dan yang ketiga dan yang terakhir evaluasi. Baik, selanjutnya Mas Fajar. Nah, ini ada siklus pendekatan klinis. Jadi secara umum, siklusnya ini dibagi menjadi 3. Pre-observation, observation, dan juga post-observation. Namun, di dalam cakupan ini ada beberapa poin lagi. Yang pertama, pre-observation. Apa sih yang kita lakukan saat pre-observation? Jadi yang pertama yaitu establishing the relationship. Maksudnya pengawas membangun hubungan yang baik dengan guru atau kepala sekolah. Untuk apa dibangun hubungan? Yang pertama, agar si guru atau kepala sekolah tidak merasa cemas, tidak merasa takut bahwa oh saya mau dinilai loh, berarti saya harus menunjukkan yang terbaik walaupun palsu. Nah, bukan seperti itu. Jadi tetap harus saling percaya, saling memahami bahwa peran saya di dalam melakukan pengawasan ke kamu bukan menilai bahwa kamu seperti ini, tapi untuk menolong peningkatan kualitas pembelajaran. Terus yang kedua, lesson planning, maksudnya membuat rencana pelajaran. Nah, di sini pengawas itu bersama guru akan membuat tujuan pembelajarannya apa sih, terus strategi belajarnya gimana, seperti itu. Terus hasil yang kamu harapkan bagaimana. Terus yang ketiga, planning the observation. Nah, planning the observation ini maksudnya merencanakan observasi. Jadi direncanakan kapan nih bisanya, waktunya, terus polanya, metode kamu ngajarnya gimana. Jadi ada komunikasi yang baik antara pengawas dan juga guru atau kepala sekolah. Nah, tahap utamanya yaitu observation. Nah, di observation ini seperti yang sudah dilakukan di sebelum pre-observation itu, jadi di sini proses si pengawas itu mengobservasi atau melihat proses pembelajarannya dengan instrumen yang sudah ditetapkan, serta mengumpulkan data dengan mencatat setiap kegiatan yang terjadi, baik itu di kelas ataupun di sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis. Setelah melakukan observasi, pengawas ini menganalisis. Jadi dari data-data yang sudah dicatat, yang sudah dilakukan pengumpulannya oleh si pengawas, jadi kan pengawas tahu nih apa kurangnya, apa lebihnya, apa yang harus diperbaiki, dan apa solusinya, seperti itu. Dan nomor 6 adalah planning the conference, maksudnya merencanakan pertemuan. Maksudnya di sini merencanakan pertemuan, kita mau pertemuannya ini kapan, terus apa aja yang harus dipersiapkan, terus strateginya apa, seperti itu. Strategi di sini dari sumber yang kami baca itu ada 2, ada role playing sama Socratic. Nah, apa itu maksudnya? Di sini kita ngerencanain nih mau pakai Socratic atau role playing. Socratic itu maksudnya di dalam pertemuan nanti akan lebih banyak diskusi antara pengawas dan juga guru atau kepala sekolah, atau dengan metode kedua yaitu role playing. Role playing ini pengembangan imajinasi dan penghayalan. Maksudnya gini, nanti pengawas bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan brainstorming kepada pengawas atau guru tersebut. Misalnya, kalau kamu ada di situasi ini, gimana kamu mengatasinya? Jadi itu tidak terjadi, tapi akan ditanyakan untuk pengembangan imajinasi. Lalu yang ketujuh, conference. Conference di sini maksudnya pertemuan.
pertemuan antara pengawas dengan kepala sekolah atau guru yang disupervisi. Nah, di dalam pertemuan ini tentunya akan dibahas apa saja yang sudah dinilai, terus apa yang perlu ditingkatkan, bagaimana solusinya agar untuk kedepannya pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah renewed planning. Renewed planning ini artinya kita tahu kekurangan kita apa sebagai guru, sudah disampaikan pengawas. Nah, di sini kita akan memperbaharui rencana kita untuk pelajaran ke depannya. Jadi misalnya pengawasnya bilang metode kamu sepertinya kuno deh, nggak cocok untuk zaman sekarang anak-anak milenial. Berarti kita sebagai guru udah tahu nih rencana selanjutnya yang akan kita lakukan untuk pertemuan berikutnya itu apa, metode terbarunya apa, medianya apa, seperti itu. Baik, selanjutnya Mas Fajar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan profesional. Nah, pendekatan profesional ini adalah proses belajar jangka panjang. Berarti ada banyak hal yang bisa dilakukan agar kita sebagai guru dan pengawas itu bisa melakukan supervisi ini secara profesional. Yang pertama, pemeriksaan. Di pemeriksaan ini tentunya pengawas memeriksa keterampilan kita, memeriksa cara mengajar kita, dan lain sebagainya. Lalu ada refleksi. Nah, refleksi ini adalah bentuk penilaian, baik itu tertulis ataupun lisan, yang mengekspresikan pesan-pesan konstruktif atau pesan-pesan yang membangun, yang mendorong kita untuk melakukan perbaikan. Lalu ada kolaborasi. Kolaborasi ya kita bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan proses perbaikan pengajaran. Yang terakhir ada dedikasi. Nah, dedikasi sendiri diartikan sebagai pengorbanan tenaga atau waktu demi sebuah keberhasilan. Otomatis kalau kita jadi guru atau kepala sekolah tentunya ada yang kita korbankan ya. Seperti misalnya kita ngajarnya itu harusnya dari jam 7 sampai jam 12, tapi kadang-kadang sebagai guru kita pulang sampai jam 3 dan lain sebagainya. Malah kadang kita membeli sesuatu dengan uang pribadi kita. Nah, itu bisa dikatakan sebagai dedikasi. Lanjut Mas Fajar. Bagaimana siklus pendekatan profesional ini? Jadi yang pertama ada merencanakan bersama. Nah, di sini guru beserta pengawas akan merencanakan fokus kegiatan pembelajaran. Isinya yang pertama, inti pembelajaran siswa itu seperti apa, yang mau kita nilai, data hasilnya gimana, terus tujuan pembelajarannya apa, terus rencana peningkatannya gimana. Terus yang kedua, mengkaji ulang, analisis data dan guru, dan memastikan tujuan pembelajaran siswa. Nah, di sini kan kita udah ngerencanain nih apa aja yang mau kita lakukan. Nah, yang di tahap yang kedua, kita mengkaji ulang ini maksudnya kita membuat rencana atas hal-hal yang ingin kita capai di tahap 1 tadi. Jadi misalnya kita ingin meningkatkan pembelajaran, ya gimana caranya? Jadi disinilah kita mengkajinya. Disinilah kita membuat, terus mendiskusikan dan mengkonfirmasi hal-hal tersebut dengan pengawas. Terus yang ketiga, mengatur indikator untuk mengukur hasil belajar siswa. Nah, tentunya kalau misalnya indikator harus ada penanda. Jadi misalnya kita mau meningkatkan pembelajaran siswa. Apa tandanya pembelajaran itu meningkat? Bagaimana cara melihatnya? Nah, indikator ini penting untuk dibuat karena sebagai penanda kita berhasil atau tidak. Terus yang keempat, membuat rencana aksi 2 bagian. Nah, apa maksudnya? 2 bagian ini maksudnya yang pertama, kita membuat rencana untuk siswa. Kita mau meningkatkan pembelajaran siswa. Apa aja yang kita lakukan untuk siswanya? Misalnya yang pertama, kita harus membuat atmosfer pembelajaran itu senyaman mungkin. Terus yang kedua, prasarananya apa saja yang harus kita siapkan. Itu rencana aksi yang pertama. Rencana aksi yang kedua yaitu selain ke siswa, kita harus membuat perencanaan ke diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah mau meningkatkan kualitas, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin membangun atmosfer yang baik untuk siswa, ya gimana caranya?
membuat siswa nyaman itu gimana caranya? Oh, misalnya mungkin untuk teman-teman yang mengajar SD kita ajak bernyanyi dulu agar suasana itu nyaman. Terus kita ajak mereka ice breaking, kita ajak mereka berdoa bersama dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah merencanakan pemantauan dan dukungan yang berkesinambungan. Nah, di pendekatan profesional ini pengawas tidak serta-merta selesai mengawas pergi seperti itu. Jadi ada dukungan yang berkesinambungan. Harapannya agar guru atau kepala sekolah itu merasa didukung bahwa oh ternyata saya ada yang mendukung loh. Makanya pengajaran saya harus baik seperti itu. Lanjut, Mas Fajar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendekatan profesional. Yang pertama itu budaya sekolah. Pasti budaya sekolah, jadi budaya ini adalah kepercayaan. Kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap institusi. Jadi, kalau misalnya sebuah sekolah dipercaya sebagai sekolah yang disiplin, otomatis itu akan sangat berpengaruh dengan pendekatan profesional guru dalam meningkatkan pengajarannya. Sedangkan norma, nah norma ini perilaku yang tidak tertulis. Jadi kalau budaya tadi kepercayaan, norma ini perilaku yang tidak tertulis. Jadi hal yang dilakukannya nih, misalnya kan budaya sekolahnya terkenal disiplin. Berarti normanya sebelum jam 7 semua guru tuh pasti udah datang. Jadi yang datangnya di atas jam 7 tuh malu sendiri nanti. Nah itu nggak ada peraturan tertulis. Semua guru harus datang sebelum jam 7. Tapi dengan adanya budaya tadi, kepercayaan tadi, norma-norma itu akan dilakukan sendiri oleh para guru dan staf dan juga kepala sekolah. Nah ini akan sangat berpengaruh juga untuk pendekatan profesional. Terus yang ketiga yaitu kerjasama, kebersamaan dan kerjasama. Kenapa sangat berpengaruh? Nah, saat kita bekerja sama, kita itu merasa ada yang mendukung kita. Jadi walaupun guru bahasa Inggris yang disupervisi oleh pengawas, tapi dengan adanya dukungan dari guru-guru lain, itu akan merasa kita ini ternyata satu tim. Berarti kita untuk meningkatkan kualitas perbaikan sekolah ini bukan hanya saya sendiri loh, saya ada teman dan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan diskusi, terus kolaborasi, terus sama-sama untuk belajar untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Terus yang terakhir adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini penting sebagai perekat bagi komunitas. Karena kalau di dalam sebuah institusi tidak ada rasa saling percaya, ya gimana kita akan bekerja secara profesional seperti itu sederhananya. Jadi kepercayaan ini sangat penting dan sangat berpengaruh bagi pendekatan profesional. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mas Fajar. Ya, apakah suara saya terdengar? Dengar, Mas. Ya, saya akan menjelaskan tentang tipe supervisi pendidikan. Menurut Cabra, ya, dia menyebutkan ada 3 tipe supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada tipe korektif, yang kedua ada tipe preventif, dan yang ketiga ada tipe kreatif. Apa sih itu tipe korektif? Tipe korektif ini sebenarnya bermakna sebagai sebuah tipe yang disebutkan di buku tersebut ada tipe penemuan kesalahan, di mana supervisor itu berusaha mencari celah kekurangan dalam segala hal, yang mana pada proses penerapannya dia jarang memberikan rekomendasi perbaikan. Sedangkan kalau tipe preventif itu pengawas melihat semua permasalahan melalui helikopter view sehingga memberikan masukan secara terbuka tentang cara guru menghadirkan pembelajaran atau situasi sekolah yang diinginkan sehingga terhindar daripada permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di lapangan. Nah, pada tipe kreatif justru guru diberikan keleluasaan atau diberikan kesempatan untuk mengakui kerjanya dengan inisiatif dan juga inovasi, sehingga guru diberikan kebebasan untuk memutuskan hal yang berkaitan dengan organisasi, perencanaan pembelajaran, serta cara optimal dalam penyampaian materi. Nah, pada masing-masing tipe ini, tipe aktif itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama,
itu guru dan siswa itu lebih menekankan pada keteraturan dan ketepatan waktu karena dia sadar sedang diawasi. Karena tadi tipe korektif ini supervisornya itu mencari kesalahan gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap orang di institusi menjadi sadar akan kekurangan dan mencoba dengan baik, mencoba mengatasinya dengan mempersiapkan diri dengan baik. Yang ketiga, guru berusaha menutupi kekurangan mereka dan berbuat sebaik. Namun, tipe korektif ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, membuat guru kurang bersemangat karena berada pada pengawasan sepanjang waktu. Kemudian bersikap negatif yang merugikan proses pembelajaran. Dan berikutnya ada guru dan peserta didik gagal dalam melaksanakan tugasnya dengan semangat karena berada di bawah tekanan begitu ya untuk selalu lebih baik dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, guru tidak dapat memberikan suasana yang guru tidak dapat memberikan yang terbaik karena suasana ketakutan yang diciptakan oleh pengawasan yang seperti itu. Kemudian kalau tipe preventif, justru kebalikannya, pekerjaan guru dan kepala sekolah menjadi lebih mudah karena pemecahan masalahnya dibantu oleh supervisor. Kemudian yang kedua, membantu dalam pengembangan potensi guru seperti perencanaan dan sebagainya. Kemudian juga prosedur belajar mengajarnya jadi lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, kemungkinan melakukan kesalahannya sangat kecil gitu. Karena tadi supervisor pada pengawasan preventif ini dia melihatnya melalui helikopter view ya, artinya pandangan yang lebih luas daripada guru itu sendiri. Kemudian kelemahannya dari tipe preventif, yang pertama itu guru merasa khawatir tentang masa depan mereka dan dalam prosesnya merusak masa kini mereka. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, jadi karena guru ini terbiasa diberikan masukan sehingga tidak ada rasa kepekaan. Jadi terlalu sering disuapi daripada supervisor itu sehingga menyebabkan mereka itu kurang peka terhadap permasalahan. Jadi menunggu daripada supervisor dalam memberikan pandangannya terkait suatu permasalahan. Dan efek samping lainnya adalah guru itu mungkin gagal menjadi kreatif. Nah, kalau tipe kreatif, kelebihannya sendiri yang pertama, guru itu berpikir kreatif dan berpikiran penelitian, dalam artian selalu mendepankan inovasi-inovasi terkini ya terkait apa yang terjadi dengan kondisi yang sekarang gitu, yang relevan dengan kondisi yang sekarang. Kemudian guru menjadi mandiri dan merasa termotivasi untuk bekerja tanpa tekanan. Yang terakhir adalah memberikan iklim sosial yang sehat di lembaga, karena tidak ada pengawasan ya, yang berlebihan gitu. Pada proses tipe kreatif ini, supervisor ditempatkan sebagai orang sosok yang sama dengan guru begitu. Artinya menjadi teman untuk bercerita daripada permasalahan yang mungkin dihadapi. Namun kelemahannya bisa saja kemungkinan terjadi penyalahgunaan kebebasan yang diberikan. Nah, proses penerapan daripada ketiga tipe ini menurut Wiggins dan O'Meara pada tipe korektif itu, yang pertama proses penerapannya itu membuat keputusan yang dipertimbangkan untuk campur tangan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya supervisor itu jika ingin menerapkan tipe ini harus pertama menentukan apakah tipe ini itu bisa membawa perbaikan atau enggak. Karena kalau misalnya enggak, dengan tipe korektif yang mencari kesalahan, maka kedepannya akan merusak hubungan baik antara guru dan juga supervisor itu sendiri. Yang kedua, itu gunakan keterampilan interaksi yang sportif dan tegas. Tegas dalam menilai, artinya tidak ada pembenaran daripada setiap yang dilakukan, artinya yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Kemudian sportif dalam artian memilih waktu yang baik, yang bagus, yang antara kedua pihak, dan juga tempat yang private begitu. Artinya tidak dalam menjatuhkan daripada guru tersebut gitu. Kemudian yang C, libatkan orang yang bermasalah dalam mengembangkan solusi. Artinya pada proses ini ada beberapa tahapan, yaitu pertama, supervisor itu menjelaskan tentang situasi yang sedang terjadi. Bagaimana tentang tadi yang saya sampaikan tentang kebenaran daripada proses pembelajarannya, salahnya di mana dan seterusnya. Kemudian dia juga memberikan
solusi daripada, jadi membicarakan tentang, jadi kalau Wiggins dan O'Meara justru berkebalikan dengan Cabra, di mana Wiggins dan O'Meara menyampaikan sebenarnya pada tahap korektif itu bukan tidak memberikan masukan sama sekali, tapi melibatkan orang yang bermasalah atau guru yang disupervisi itu untuk menemukan alternatif daripada permasalahan itu sendiri. Nah, kemudian pada tipe preventif, yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan koreksi dari supervisor kepada guru, dan yang terakhir mendiskusikan ulang permasalahan yang terjadi antara supervisor dengan guru dalam mencegah permasalahan yang mungkin akan muncul. Yang berikutnya adalah tipe kreatif, di mana guru dapat mendefinisikan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian karena ini kemandirian daripada guru itu sendiri, jadi supervisor itu mendukung guru atau kelompok untuk bereksplorasi dan bekerja dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, koordinasi baik antar guru, dan yang terakhir menyediakan waktu untuk membangun hubungan baik antar supervisor dan guru. Artinya ada hubungan timbal balik di antara guru dan supervisor. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rilma. Terima kasih Mas Fajar. Mohon maaf sebelumnya Bu, ini saya izin off cam karena sinyal kurang stabil. Baik, di sini materi selanjutnya mengenai kepemimpinan. Nah, ada pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin. Apa itu pemimpin? Nah, pemimpin ini merupakan orang yang berperan dalam memimpin suatu organisasi atau kelompok. Nah, kemudian untuk kepemimpinan ini merupakan cara atau upaya dari pemimpin dalam mengarahkan dan juga membimbing anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian ada memimpin. Nah, memimpin ini merupakan sebuah proses dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan seperti itu. Kemudian di sini slide selanjutnya ada 10 teori kepemimpinan. Ada teori kepemimpinan orang hebat. Di sini teori kepemimpinan orang hebat ini mengatakan bahwa sifat kepemimpinan itu sudah ada sejak lahir, bahkan bisa dibilang sejak kita masih menjadi sebuah janin, karena sifatnya ini, kepemimpinan ini berasal dari anugerah dari Tuhan seperti itu. Dan pada saat itu, pada abad 19 ini, teori orang hebat ini lahir ketika pada saat itu kepemimpinan itu dianggap sebagai hal utama untuk menilai kualitas laki-laki, nah terutama dalam hal militer seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu hanya orang-orang hebat yang bisa menjadi pemimpin seperti itu. Kemudian ada teori sifat. Nah, untuk teori sifat ini didasarkan pada kepemimpinan itu merupakan suatu hal yang diwarisi seperti turun-temurun seperti itu. Misalnya seorang katakanlah gubernur misalnya, nah di situ, atau kepala sekolah, nah mereka itu mewarisi sifat-sifat dari orang tua mereka masing-masing seperti itu misalnya. Kemudian selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional. Nah, pada teori kepemimpinan ini, kepemimpinan itu tergantung dari situasinya. Jadi sifat kepemimpinan itu bisa berubah-ubah tergantung dari situasi yang terjadi. Kemudian ada teori perilaku. Nah, dari teori perilaku ini kepemimpinan itu dapat dibuat, bukan dilahirkan. Berbeda dengan yang tadi ada teori sifat. Nah, sifat itu kan turun-temurun, kemudian ini merupakan dapat dibuat. Jadi kepemimpinan itu bisa dilatih ataupun dipelajari. Seperti misalnya kita mengikuti sebuah organisasi, jadi dalam sebuah organisasi tersebut kita bisa melatih sifat kepemimpinan kita. Kemudian ada teori jaringan manajerial. Nah, di sini difokuskan pada kepemimpinan itu, bahwa pemimpin itu peduli terhadap orang atau bawahannya dan juga peduli terhadap proses ataupun pekerjaan yang dilakukan dari anggota-anggotanya. Nah, kemudian untuk teori partisipatif, nah partisipatif ini sama dengan demokratis ya, demokratis. Nah, seperti yang kita ketahui, demokratis ini merupakan kepemimpinan yang ideal, karena di sini kepemimpinan ini bersifat terbuka, artinya pemimpin itu bersifat menerima saran ataupun masukan dari anggotanya seperti itu. Jadi anggota diberikan kontribusi atau diberikan partisipasi untuk memecahkan masalah dalam mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya ada teori kontingensi. Nah, di sini teori kontingensi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor situasional.
Hanya bedanya kepemimpinan ini dilakukan sesuai dengan situasi yang tepat. Kalau situasional tadi itu bisa berubah secara tiba-tiba, tergantung situasinya, tetapi pada kontingensi ini memang situasinya itu sudah berubah dengan situasi yang tepat seperti itu. Dan ada teori manajemen atau transaksional. Nah, teori ini mengambil kepemimpinan sebagai sistem penghargaan dan hukuman. Jadi pada teori ini bagi anggota yang melakukan kesalahan ataupun melakukan prestasi nanti akan diberikan reward atau punishment seperti itu. Kemudian ada teori hubungan atau transformasi. Untuk teori ini merupakan hubungan pemimpin dan bawahannya. Nah, pemimpin di sini itu dapat memotivasi dan juga menginspirasi bawahannya. Sifat pemimpin peduli terhadap anggota kelompok dan ingin mereka berhasil. Nah, pemimpin transformasi ini juga fokus pada kinerja anggota kelompok seperti itu. Kemudian ada teori tujuan jalur. Nah, di sini pemimpin juga mendorong dan mendukung anggotanya dalam mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan dengan memperjelas jalur menuju tujuan dan menghilangkan hambatan kerja. Pemimpin yang menunjukkan arah dan membantu anggota kelompok di sepanjang jalan efektif, di sepanjang jalan secara efektif. Kemudian selanjutnya, nah untuk gaya kepemimpinan di sini ada 3 gaya kepemimpinan, ada otokratis, ada laissez-faire, kemudian ada demokratis. Nah untuk kepemimpinan otokratis ini merupakan kepemimpinan yang pemegang wewenang atau kekuasaan tertinggi itu ada di pemimpin. Jadi di sini seorang pemimpin memiliki perintah mutlak dan pegangan pada bawahannya. Pemimpin itu tidak perlu berkonsultasi kepada bawahannya ataupun bawahan itu tidak perlu memberikan saran kepada pemimpin, karena pemimpin di sini merasa dialah yang paling berwenang atau dialah yang lebih memiliki pengalaman dan juga dia yang lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk organisasinya tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Nah, di sini kebalikannya dari otokratis tadi ya. Di sini dijelaskan bahwa demokratis ini merupakan kepemimpinan yang sifatnya terbuka. Jadi anggota itu bisa menyampaikan saran, menyampaikan partisipasi kontribusinya dalam melakukan sebuah pemecahan masalah untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian juga pemimpin seperti ini mendukung dan memotivasi anggota kelompoknya untuk terlibat terutama dalam pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian ada kepemimpinan yang terakhir, laissez-faire. Nah, di sini dikatakan bahwa laissez-faire ini artinya itu lepas tangan. Artinya kepemimpinan di sini pemimpin itu melepaskan semua atau memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya, karena dia sadar bahwa anggotanya ini sudah memiliki pengalaman ataupun kualifikasi sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi pemimpin di sini memang memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya agar bawahannya itu lebih kreatif dan juga inovatif. Dia mempercayakan secara penuh. Kemudian lanjut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Di sini ada background pribadi pemimpin, berhubungan dengan kepribadian, pengetahuan, dan juga pengalaman pemimpin. Kemudian ada orang yang disupervisi. Nah, yang disupervisi ini juga tergantung dari background-nya juga. Ada kepribadian, pengetahuan, keterampilan dari orang yang disupervisi. Kemudian ada pekerjaan yang terlibat bersifat rutin atau baru dan kreatif. Seperti itu. Kemudian ada lingkungan organisasi, baik dari eksternal maupun internal. Kemudian ada tradisi, nilai, filosofi, dan kepedulian organisasi. Kemudian ada waktu. Nah, untuk waktu ini merupakan seberapa banyak waktu yang ada untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti itu. Kemudian ada hubungan pimpinan dan rekan satu tim. Kemudian ada informasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian ada seberapa terlatih orang yang disupervisi dan seberapa baik pemimpin mengetahui tugasnya. Nah, dan yang terakhir juga di sini konflik internal dan tingkat stres juga mempengaruhi gaya kepemimpinan. Selanjutnya, nah di sini ada supervisi efektif. Nah, supervisi dikatakan efektif itu
dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama ada pendelegasian supervisor, itu dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Jadi supervisor itu mewakilkan atau memberikan tugas-tugas kepada para guru, staf ataupun pegawai terutama yang bersifat teknis lapangan. Seperti itu. Kemudian ada keseimbangan supervisor. Nah, di sini supervisor itu menyeimbangkan kekuasaannya atau wewenangnya dalam pelaksanaan supervisi. Misalnya dia kapan akan aktivitas guru, kemudian kapan dia harus bersikap tegas, kemudian kapan dia harus bersikap terbuka terhadap guru maupun pegawai-pegawai yang lain. Seperti itu. Kemudian menjadi jembatan di sini dapat menyampaikan visi misi, dapat menyalurkan berbagai aspirasi, dapat menemukan kepentingan bersama, dapat mengambil keputusan secara adil, dan dapat mengatasi konflik. Nah, kemudian yang komunikasi, mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Jadi ketika mengkomunikasikan berbagai masalah ataupun keluhan yang terjadi dari guru, dia dapat memberikan saran dan juga menanggapi hal tersebut dengan baik dengan jalan keluar yang dapat membantu guru tersebut. Selanjutnya, nah, ada tahapan supervisi efektif. Di sini ada pembicaraan awal yang berisi kesulitan yang dihadapi guru. Jadi dia melakukan perbincangan awal di mana menanyakan tentang masalah apa yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Nanti setelah itu nanti akan diadakannya observasi kelas. Akhirnya supervisor melakukan observasi kelas mengenai kesesuaian praktek pelaksanaan proses belajar mengajar dengan lembar penilaian yang ada pada saat pelaksanaan supervisi. Kemudian ada analisis dan interpretasi, menilai proses belajar mengajar. Nah, ada pembicaraan akhir ini membahas pelaksanaan dan penggunaan standar proses dalam kegiatan belajar mengajar, menilai kesesuaian mengenai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian laporan akhir ini nantinya berisi laporan yang ditulis untuk guru mengenai tidak sesuaian ataupun masalah-masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran seperti itu. Selanjutnya, Mas Pijar. Nah, di sini kemudian ada teknik supervisi. Teknik supervisi itu terbagi menjadi 2, ada teknik individu, ada teknik kelompok. Nah, untuk teknik individu itu ada kunjungan kelas, observasi, kemudian bimbingan guru, kemudian ada bimbingan guru yang berhubungan dengan siswa, kemudian ada bimbingan guru yang berhubungan dengan pembahasan kurikulum, kemudian untuk teknik kelompok, mengadakan pertemuan atau rapat, kemudian ada mengadakan diskusi kelompok, dan mengadakan penataran-penataran untuk guru bidang studi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai tahapan teknik supervisi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Vika. Baik, saya persilahkan Mbak Vika. Terima kasih Mbak Rilma. Oke, untuk teknik supervisi yang saya ambil di sini dari Glickman ada 6 pokok teknik yang sebenarnya saya soroti di sini, mulai dari assistant, evaluation of teaching, group development, professional development, curriculum development, dan basic. Dari 6 ini nanti saya akan coba paparkan satu persatu terkait bagaimana proses penerapannya. Oke, bisa dilanjut Mas Fajar. Untuk yang pertama, direct assistance gitu. Dari kata-katanya sudah bisa kita ketahui bersama ya bahwa direct assistance ini adalah seorang supervisor yang memberikan pengawasan secara langsung, bimbingan secara langsung kepada guru atau yang disupervisi gitu. Terus untuk hal pokok yang perlu kita ketahui gitu ya terkait dengan direct ini, dia nantinya guru akan mendapatkan feedback secara personal dari kegiatan direct assistant ini. Terus untuk kegiatannya apa sih yang termasuk dalam kegiatan direct assistant ini ada 3. Yang pertama dengan clinical supervision. Nah, clinical ini tadi sudah banyak dibahas oleh Mbak Rini terkait poin-poin apa saja, terus dia seperti berbasis kelas, terus tujuannya untuk meningkatkan pengajaran, dan juga dia tidak menghakimi ya untuk clinical supervision ini, dan adanya siklus dalam kegiatan clinical supervision ini. Dan untuk siklusnya ini sebenarnya seperti yang Mbak disampaikan ada 3 tahapan pokok ya, seperti pra-observation, terus kemudian observation, dan pasca observation yang di sini lebih dirinci lagi menjadi 6 dari pre-conference, observation, analysis, and planning, post-conference, dan kritik lebih ke masukan, evaluasi seperti itu. Terus kemudian untuk peer coaching, dari peer coaching ini bisa kita lihat ini seperti era kolaboratif ya yang ditekankan di sini. Jadi dia coachingnya ini antara guru dengan guru.
Jadi hal ini menurut saya sudah hal yang biasa yang harus kita lakukan di Indonesia juga. Terus komponen penting apa saja sih yang harus diperhatikan dalam tahapan penerapan teknik ini? Dan yang pertama mengenai purpose-nya, tujuannya apa? Tujuan dari critical thinking-nya, jadi kita harus lihat tujuannya ini nanti pengamatan timbal balik antara kedua guru, itu jadi guru satu mengamati guru lain, atau sebaliknya, atau justru tujuannya itu untuk pembinaan ahli. Jadi guru yang sudah berpengalaman, guru yang sudah terlatih, dia memberikan coaching training kepada guru yang lain yang mempunyai pengalaman lebih rendah. Terus kemudian yang perlu diperhatikan juga terkait preparationnya. Preparationnya di sini kita lebih seperti tidak jauh berbeda ya. Kita harus seperti memahami tujuannya apa, fokusnya di mana, pengamatan, dan kita juga perlu menyiapkan formulir atau instrumen pengamatan. Terus untuk schedule-nya, jadwalnya kapan kita bisa diadakan supervisi, terus bentuknya juga kalau misalkan ada bentrok jadwal dan sebagainya, kita guru dan supervisi akan mencari solusi bersama. Terus troubleshooting, di sini tugasnya supervisi supervisor gitu, dia lebih kayak memantau masalah apa yang terjadi, terus kemudian dia mencoba membantu mengatasi dengan kegiatan peer teaching. Oke, terus kemudian untuk mentoring ini juga tidak jauh berbeda dengan peer coaching ya. Cuman dia bedanya kalau mentor itu lebih ke bimbingan. Kalau coaching kan dia lebih ke pelatihan ya, jadi dia lebih ke membimbing ini dalam mentoring. Dan ada dua yang saya sorot di sini terkait dengan bentuknya, jadi reciprocal mentoring atau yang reverse mentoring. Untuk reciprocalnya sendiri ini dia lebih kayak senior ke yang muda bentuk tahap mentoringnya, dan untuk yang reverse ini dia lebih ke guru pemula ya, jadi guru pemula juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sebagai mentor. Oke, bisa dilanjut Mas. Untuk yang kedua, teknik supervisi yang kedua ini adalah evaluation of teaching. Evaluation of teaching ini adalah evaluasi dari pengajarannya. Saya menyorot dari Glickman, di sini sampaikan ada dua evaluasi yang ditekankan, yaitu evaluasi secara sumatif maupun yang formatif. Untuk yang sumatif sendiri ini lebih ke administratif dan tujuannya untuk menilai guru pada kualitas pengajarannya seperti apa. Nah, kalau di Indonesia ini bisa saya berikan contoh, misalnya ada terkait dengan masa jabatannya, misalnya setiap 2 tahun itu kan kalau dulu ada KGB ya, kenaikan gaji bergala itu juga dinilai dari termasuk penilaian sumatif. Terus kemudian ada penilaian kerja di awal tahun, guru nanti sudah kayak membuat SKP seperti kayak kamu tahun ini bakal ngapain gitu ya, bikin di SKP. Terus kemudian nanti di akhir tahun kita ada kayak PAK, penilaian meta kredit, dan di situ nanti kita dinilai ya dari penilaian SKP itu seperti kayak perilaku kerjanya dan juga sasaran kinerjanya terkait atau tidak. Ini termasuk ke sumatif. Terus kemudian yang formatif ini dia lebih fokus ke perbaikan pengajarannya. Jadi teknik modelnya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, terus ini juga dinilai ternyata ya, di Indonesia juga sudah diterapkan menurut saya, karena seperti jam mengajar seperti itu juga akan dinilai di akhir tahun ya, dan seperti ini biasanya dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester. Lanjut Mas Fajar. Oke, ini adalah poin-poin penting antara perbedaan dari sumatif dan formatif. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi saja karena keterbatasan waktu dari function, purpose, dan sudah saya jelaskan lebih lanjut tadi. Oke, terus kemudian untuk grup development ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, terkait dengan bagaimana sih penerapan pengembangan gitu ya, penilaian dalam sebuah grup gitu. Dari di situ ada pertama terkait dengan directive control behavioral. Jadi kita perlu mengetahui dulu nih kemampuan subjek kita tuh seperti apa, di mana kemampuan guru-guru kita, apakah dia punya kemampuan sangat rendah, cukup tinggi, atau sangat tinggi. Nah, ini ada 4 perbedaan yang juga kita perlu ketahui sebagai seorang supervisor ketahui begitu, untuk teknik seperti apa yang perlu dilakukan. Contohnya misalnya di sini ada yang kemampuannya sangat rendah, maka dia harus mengklarifikasi dan dia memberikan solusi dan juga arahan. Jadi sebagai guru sendiri dia tidak bisa mencari solusi di sini. Terus kemudian untuk directive informational behaviors-nya ini kemampuannya cukup rendah, dia lebih tinggi lah daripada yang sangat rendah. Nah, di sini dari seorang supervisor sudah bisa memberikan 2 alternatif solusi yang kemudian guru bisa memilih. Terus untuk kolaboratifnya kemampuannya sudah cukup tinggi. Nah, ini bisa lebih kayak sharing ya antara supervisor dan guru. Dan untuk non directive behavior-nya dia lebih banyak mendengar. Jadi di sini supervisornya lebih banyak mendengar, lebih banyak merefleksi untuk kita lanjutnya seperti apa. Oke, lanjut Mas Fajar. Ya, untuk professional development ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bagaimana seseorang itu bisa dikatakan profesional. Jadi terkait dengan reaction-nya partisipan, ada beberapa pertanyaan yang ditulis di sini dari buku Glickman halaman 336. Terus ada learning participants-nya seperti apa, terus kemudian ada organization support and nya seperti apa. Jadi misalnya bagaimana sih seorang guru dia
bisa mengatasi masalah dengan sangat cepat dan efektif. Terus bagaimana dia bisa recognize and share, jadi berbagi seperti apa, terus impact-nya untuk organisasi seperti apa, terus yang keempat juga terkait skill dan pengetahuan guru seperti apa, dan yang kelima terkait student learning outcome-nya seperti apa. Jadi kalau bisa saya sedikit jabarkan ya terkait dengan ciri-ciri program-program pengembangan profesional ini, ada beberapa tahap kalau yang di Indonesia yang saya ketahui untuk seorang guru ya. Pertama, ketika mau masuk kita ada seperti program profesi guru PPG yang itu juga wajib kita tempuh gitu sebagai seorang guru. Terus kemudian ada juga LAPSAR, pelatihan dasar. Terus kemudian ada juga ketika sudah menjadi seorang guru PNS begitu, nanti ada lagi kita dilatih dengan PIGP, program industri guru pemula, yang ini juga merupakan sebuah kelanjutan dari professional development. Terus selain itu juga ada lagi nanti program-program pengembangan seperti BIMTEK maupun dari teknologi, pengajaran maupun pengetahuan juga ada. Terus ada juga komunitas-komunitas seperti MGMP yang di situ kita bisa menjadikan lahan untuk mengembangkan profesional kita. Oke, bisa dilanjut Mas Fajar. Terus kemudian yang kelima adalah kurikulum development. Jadi untuk pengembangan development ini juga perlu kita supervisi, perlu diterapkan gitu ya. Dan ada beberapa poin yang di sini kita soroti. Yang pertama terkait identify. Jadi apa sih outputnya, kita tuh hasil yang diinginkan seperti apa. Nah, ini di tahap pertama kita harus tahu jangka pendek tujuan kita itu apa, seorang kurikulumnya seperti apa, terus kemudian jangka panjangnya seperti apa. Contoh misalnya dalam kurikulum darurat gitu ya, kurikulum seorang ini juga harus seperti apa ya, mempunyai trik melihat kondisi siswa seperti apa, terus kondisi daerah seperti apa, kesulitannya seperti apa, dan itu juga harus mencari solusi untuk terapan dalam kurikulum gitu. Terus untuk kemudian determine di sini dia mengidentifikasi untuk menentukan apakah tujuan yang diterapkan sudah tercapai atau belum. Nah, ini butuh bukti di sini ya, di determine ini bukti apa yang bisa ditunjukkan, gitu, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, untuk contohnya misalnya bisa dilihat dari raportnya, terus kemudian dari hasil siswa berapa yang lolos SNMPTN atau lulusannya itu juga bisa dilihat di sini. Terus kemudian development itu pengembangannya mungkin bisa dilihat dari rencana pra penilaiannya ini seperti apa. Dari nilai masuk bisa jadi bahan pertimbangan dalam tahap development. Baik, lanjut. Oke, lalu yang terakhir nih ada yang action research. Jadi action research ini seperti penilaian tindakan. Kalau untuk guru ini ada istilahnya PTK, penilaian tindakan kelas. Nah, untuk pengawas kepala sekolah atau supervisor ini juga bisa kita kenal dengan istilah PTS ya kalau di Indonesia, penilaian tindakan sekolah. Dan untuk langkah-langkahnya ini sebenarnya sama, dari mengumpulkan data, terus kemudian mencari solusi, upaya metode apa yang dilakukan. Tujuannya ini jelas untuk meningkatkan. Action research adalah tujuannya untuk meningkatkan. Nah, apa sih yang bisa kita teliti? Apa yang bisa diteliti oleh supervisor? Ini mencakup dari lima teknik tadi sendiri, mulai dari asistennya, aktivitas, evaluation of teaching-nya, group development, terus professional activities-nya, dan kurikulumnya. Ini semuanya bisa dilakukan sebuah penelitian tindakan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya para pemateri yang luar biasa ya. Saya pikir sudah menyampaikan materi-materi yang panjang seperti itu dan sangat berdaging lah istilahnya ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya masih semangat ya. Siang hari ini masih semangat. Kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab teman-teman. Untuk sesi pertama, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo raise hand sekarang juga. Oke, sudah ada Mbak Wiwin, Mas Alfian, dan Mas Tio. Wah, Mbak Justika ya, 3 dulu ya. Mbak Wiwin dipersilahkan. Baik, Mas Amri, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk bertanya sedikit tentang materi yang telah disampaikan. Di bagian penyampaian materi oleh Mbak Rilma, itu tadi dipaparkan yaitu bagian teori kepemimpinan, yaitu di mana ada 2 poin teori yang hampir sama, yaitu teori jaringan manajerial dengan teori hubungan atau transformasi. Itu yang saya tangkap tadi sama-sama memperhatikan para karyawan atau pegawai atau bawahannya. Terus yang mau saya tanyakan di sini, apakah perbedaan dari kedua teori tersebut?
Baik, terima Iya. kasih Mbak Wiwit. Jadi perbedaan dari teori kepemimpinan manajerial dan transformasi ya. Iya, ya, dan yang kedua ada lagi Mas. Oh ada lagi ya. Iya. Bisa izin itu apa minta tampilkan slide-nya mungkin. Baik, bisa dibantu teman-teman. Oke. Di slide nomor 25 dan Mbak. Nah itu. Yang mau saya tanyakan itu kan ada beberapa faktor ya, diantaranya yang menjadi apa ya masih tanda tanya bagi saya itu yang terakhir itu ada konflik internal dan tingkat stres. Itu kenapa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Terima kasih. Itu saja Mas Amri. Baik, terima kasih Mbak Wiwit ya. Tadi tentang perbedaan kepemimpinan manajerial dan transformasi serta konflik internal itu kenapa bisa mempengaruhi gaya kepemimpinan. Bisa ditangkap ya teman-teman. Kita berikutnya ada Mas Alfian Jihadi. Monggo Mas Alfian. Suaranya belum terdengar Mas Alfian. Ada. Tinggal ditinggikan sedikit volumenya. Oke, monggo Mas Alfian. Ini untuk bagaimana tanggapan dari kelompok 2 kan sekarang sudah dilaksanakan sekolah daring ya, seperti yang kita katakan kepemimpinan yang diterapkan pada masa daring seperti ini cocoknya gaya kepemimpinan yang seperti apa yang oleh kepala sekolah ya terhadap guru dan pengawas terhadap kepala sekolah agar tercapainya tujuan supervisi yang baik di sekolah. Jelas ya Mas? Jelas ya. Gimana gaya kepemimpinan yang ideal untuk masa sekolah daring ini, Mas Alfian? Diterapkan oleh kepala sekolah terhadap guru dan pengawas terhadap kepala sekolah agar tercapainya tujuan supervisi yang baik di satu sekolah. Oke, baik. Jadi berkaitan sama kondisi sekarang sekolah daring ya, gimana gaya kepemimpinan yang sesuai diterapkan oleh kepala sekolah kepada guru dan pengawas kepada kepala sekolah. Gitu ya. Baik, itu ya teman-teman dari penyaji pertanyaan Mas Alfian. Terima kasih banyak. Berikutnya kita ke Mas Tio Fendi Arisandi. Monggo Mas Tio Fendi Arisandi dipersilahkan. Ya, mohon maaf Mas Amri, tadi saya itu rasennya sebelum Mbak Andin sama Mbak Rika. Mungkin Mbak Andin dan Mbak Rika silahkan dulu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Mas Tio sudah diingatkan. Monggo Mbak Andin atau Mbak Rika nih, Mbak Rika mau bertanya karena sesuai urutan gitu. Boleh, siapa ya? Mbak Rika atau Andin dulu? Oke, Mbak Andin berarti. Monggo Mbak Andin. Oke. Mohon maaf ya apabila sebelumnya yang saya tanyakan itu sudah dijelaskan sebelumnya karena sinyalnya sedang kurang stabil. Oke, jadi yang mau saya tanyakan itu tadi di materi kelompok 2 ada menjelaskan mengenai tipe supervisi pendidikan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tipe yang mana sih sebaiknya yang diterapkan oleh supervisor? Apakah itu tergantung dengan pilihan mereka ingin menerapkan tipe yang mana? Kemudian selanjutnya, apakah supervisor itu bisa menerapkan lebih dari satu tipe supervisi pendidik itu? Oke, begitu Mas Amri yang ingin saya tanyakan. Baik Mbak Andin ya, tadi seputar tipe yang sebaiknya tipe supervisi ya, kan tadi dijelaskan cukup banyak itu tipe supervisi yang sebaiknya digunakan atau diterapkan seperti apa dan apakah bisa menerapkan lebih dari satu tipe seperti itu ya.
Iya, kemudian satu lagi tadi belum. Kemudian apakah apa ya? Silakan, mereka itu bebas menerapkan tipe yang mana gitu. Mereka tuh mau tipe yang mana tuh? Apakah mereka memilih sendiri atau seperti apa gitu? Oke, baik. Untuk pemilihannya. Ya, Oke, baik. Ya, sama-sama, Mbak Andin. Oke, tadi karena sesi pertama kita 3 penanya dulu ya, Mas Tio, Mbak Listika, dan Melki. Nanti kalau masih ada waktu lagi baru kita lanjutkan ke termin kedua gitu ya. Baik, saya persilahkan kepada para penyaji ya. Mungkin dari pertanyaan Mbak Wiwit terlebih dahulu. Diberi waktu dulu Mas 2 menit untuk diskusi. Oh, iya Bu, siap. Silahkan Yang teman-teman. bertanya nanti selanjutnya menyebutkan nomor urut ya, supaya saya mudah menilai. Oh, iya Bu. Nanti saya tuliskan juga di notulensi. Baik, saya boleh menjawab Mas Andi? Ya, sebut Mbak Mustika Rini. Ya, Mbak, menjawab saya dapat poin, sebut namanya. Ya Bu, saya Mustika Rini, nomor absen 007. Jadi tadi pertanyaan Mbak Wiwit itu apa bedanya jaringan manajerial sama transportasi, karena mirip gitu ya, mirip tapi beda. Terus apa bedanya? Baik, untuk jaringan manajerial tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Mbak Rilma bahwa harus memiliki kepedulian terhadap orang-orang bawahan. Jadi kalau yang transformasi tadi teori hubungan, dia itu mengikuti orang yang menginspirasinya. Jadi bedanya Mbak, kalau misalnya manajerial, seorang pengawas itu melihat guru-guru yang mungkin secara jabatan di bawahnya itu memiliki hubungan kedekatan. Sementara kalau transformasi ini, jadi guru itu punya sebuah atau sosok yang memotivasinya, sehingga dia bisa meningkatkan proses pengajarannya seperti dia. Misalnya kita punya atau kita baca buku nih, Teaching Like Finland, itu buku top banget. Nah, kita itu ada sosok seorang guru yang kita baca di situ dan kita bilang, oh dia ini bagus banget loh cara ngajarnya, dan kita punya kita jadikan dia sebagai salah satu motivator kita. Jadi itu bedanya. Terus yang kedua, kenapa konflik internal dan tingkat stres itu mempengaruhi kepemimpinan? Tentu berpengaruh. Konflik internal pastinya membuat hubungan di dalam institusi itu menjadi tidak nyaman. Jadi pemimpin itu pastinya harus mengambil langkah-langkah sesuai dengan yang terjadi kan. Jadi kalau misalnya ada konflik internal yang menyebabkan tingkat stresnya tinggi, tentunya pemimpin itu pengaruh dengan cara dia memperlakukan bawahannya, terus cara mengambil keputusannya, terus cara dia menyampaikan atau berkomunikasi untuk mencari solusi itu. Jadi itu menurut saya, Mbak Wiwit, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih, Bu Lia. Assalamualaikum, saya sedikit menambahkan dari jawaban Mbak Rini. Ya, sebelumnya nama saya Rilma Maya Dela, Ibu. Nomor sebutkan. Ibu. Nomor berapa urutnya? Nomor 9. Rilma ya? Ibu, Rilma. Nah, jadi mengenai manajerial, teori manajerial dan transformasi, di sini manajerial itu pemimpin itu peduli terhadap bawahannya dan juga proses kinerja. Kemudian transformasi di sini juga peduli, tetapi bedanya itu di sini jika manajerial itu lebih peduli terhadap bawahan dan proses itu dalam mencapai tujuan untuk kepentingan institusi atau lembaganya. Berbeda dengan transformasi, lebih ditekankan juga untuk kepentingan dari individualnya, dari guru-guru tersebut untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di dalam diri guru dan juga mencapai keberhasilan dari individualnya masing-masing, seperti itu, meningkatkan kemampuannya masing-masing. Jadi ketika di manajerial itu lebih difokuskan pada tujuan lembaga, tapi di transformasi ini ditambahkan juga demi kepentingan dari potensi individunya, seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan, Ibu, saya Vika, nomor absen 10.
Ya, mencoba menjawab yang pertanyaan yang kedua dari Mbak Wiwit ya, terkait faktor apakah nih konflik internal terus kemudian tingkat stres seorang itu mempengaruhi kepemimpinan dia, gaya kepemimpinan dia seperti apa. Nah, menurut saya ini sangat berpengaruh ya, apalagi seorang wanita, wah Mudi ini juga sangat berpengaruh sekali. Jadi misalnya ya, seperti karakter dia juga bisa berpengaruh. Contoh, misalnya dia seorang yang gampang panik ketika ada suatu masalah yang ada dihadapkan, dia langsung panik, dia bingung mencari solusi apa, jadi dia lebih kayak gitu, tapi lebih kayak menyakiti ke bawahan, jadi tidak peduli bawahan sedang apa, melakukan apa. Nah, dia ini menurut saya sangat berpengaruh juga ketika dia karakternya dia sudah gampang panik, terus kemudian mungkin di rumah juga lingkungan di rumah dia seperti otoriter dan sebagainya, itu sangat berpengaruh gitu kan ketika dia menjabat sebagai seorang pemimpin. Terus misalnya dia punya pasangan yang dia juga seorang pemimpin, nah ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dia nantinya di institusi yang berbeda, karena ketika sudah kembali ke rumah dia akan sharing dengan pasangannya dan kemudian mungkin masukannya juga akan sangat berpengaruh terhadap apa yang menjadi keputusan seorang pemimpin itu sendiri. Jadi menurut saya sangat berpengaruh. Terus kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Alfian yang terkait pemimpin seperti apa sih yang cocok itu kan dalam situasi dari seperti ini. Saya tidak tahu ini masuk ke kategori yang mana, tapi yang menurut saya ini penting bagi seorang pemimpin. Yang pertama, dia harus mengetahui dulu nih masalah yang terjadi ketika ada daring ini seperti apa. Masalah baik dari siswanya, baik dari gurunya, terus fasilitas apa yang sudah ada. Ini kita sebagai seorang pemimpin harus peka terhadap itu. Jadi ketika membuat keputusan ya kita harus memperhatikan itu semua dari fasilitas. Kemudian mungkin kalau siswa apakah ada masalah kuota atau sinyal segala macam, itu harus diperhatikan. Terutama masalah kesehatan, ini juga hal yang sangat pokok. Terus terkait dengan itu juga Mas Nadiem itu sebagai menteri juga sudah memberikan kebebasan kepada seorang pemimpin, kepada sekolah, apakah kamu nanti bakal menggunakan kurikulum darurat atau menggunakan kurikulum yang mana, apakah kamu mau PTM atau tidak. Nah, itu nanti diserahkan kepada sekolah. Dan di sini seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan dia ambil. Dia harus bisa mementingkan nih kesehatan ini ternyata dalam pandemi ini menjadi hal yang utama dan bukan nilai lagi yang dikejar sebagai seorang target sekolah, target seorang pemimpin, begitu menurut saya. Karena jadi kesehatan ini lebih diutamakan. Seperti itu Ibu dan teman-teman, mungkin Mas Fajar yang bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin mau menambahkan Bu, nama saya Fajar dari 08. Terkait pertanyaan Mbak Rizky tadi tentang yang kedua tentang konflik internal. Jadi kalau misalnya konflik internal yang terjadi pada suatu organisasi itu terlalu banyak, maka kepemimpinan otokratis menjadi salah satu jawaban yang tepat begitu ketimbang kepemimpinan demokratis. Karena kalau demokratis kita tahu demokratis itu dekat dengan makna demokrasi, artinya banyak suara, banyak pendapat dan dekat dengan kebisingan. Artinya ketika konflik itu banyak dan kita memilih gaya kepemimpinan demokratis, maka solusi dari permasalahan yang akan dihadirkan itu tidak akan ketemu titik temunya, tidak akan ketemu titik ujungnya gitu. Justru kepemimpinan otokratis bisa menjadi salah satu alternatif dan juga jawaban daripada faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan apa yang kemudian harus muncul gitu. Kemudian yang berikutnya saya ingin coba menjawab juga pertanyaan dari Mbak Andi terkait tipe apa sih yang sebenarnya efektif, tipe mana yang baik, terus boleh cuma satu aja atau banyak tipe. Jadi saya belum menemukan sumber yang mengatakan bahwasanya hanya boleh satu tipe yang diterapkan gitu. Jadi bergantung kepada guru yang dihadapi. Kalau misalnya guru muda yang dihadapi oleh supervisor, maka tipe supervisi secara preventif sangat dibutuhkan karena supervisor itu memberikan arahan daripada apa yang harus dilakukan oleh guru-guru muda tersebut. Jadi mencegah daripada kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan pada proses pembelajaran. Nah, kalau yang dihadapkan adalah guru-guru yang sudah berpengalaman, maka tipe supervisi kreatif menjadi salah satu jawaban yang baik begitu. Karena apa? Karena guru-guru diberikan kebebasan terkait dengan pengalaman yang sudah mumpuni dan juga melihat bagaimana keberlangsungan kondisi yang relevan dengan proses pembelajaran yang kemudian akan dijalani begitu. Jadi tidak ada batasan begitu, melihat bagaimana siapa yang kita akan supervisi begitu. Kalau misalnya yang di supervisi adalah tadi guru yang baru, maka tipe preventif bisa menjadi jawabannya. Nah, kalau misalnya yang guru yang sudah berpengalaman memberikan kebebasan adalah salah satu jawaban yang lebih bijak begitu.
Itu mungkin Ibu dan teman-teman barangkali ada yang ingin menambahkan. Saya luruskan ya, saya tambahkan ya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat luar biasa. Ini bagus sekali ya, yang disajikan selamat kepada kelompok ya. Jadi terlihat sangat serius, tetapi hanya tahunnya kok lama ya. Padahal saya sudah share buku hal yang baru itu masih tahun 65. Nah, kalau belajar sejarah itu semakin lama tahunnya semakin bagus. Tapi kalau belajar ilmu pengetahuan ya harus yang baru. Yang pertama itu ya, jadi apresiasi bagus sekali ya. Jadi seperti tadi dikatakan moderator, Mas Hairul sangat mendaging begitu ya. Mungkin hanya tahun-tahunnya saja, nanti direvisi supaya lebih bagus begitu. Saya harap kelompok selanjutnya juga bagus. Nah, yang itu saya luruskan terkait dengan tipe apa yang cocok digunakan. Itu tadi dan Mas Fajar sudah menentuh ya, dalam arti begini, kita ini tidak bisa menggunakan semua tipe pada semua orang ya. Jadi kalau tipe itu digunakan harus tahu dulu karakteristik orangnya. Yang pertama harus tahu dulu latar belakang orangnya, harus tahu dulu bagaimana secara usia. Mungkin tadi betul kalau kaum milenial nggak cocok untuk tipe ini, tetapi mungkin kaum yang itu cocok. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi semua tipe itu tidak ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi tidak ada tipe kemudian itu yang satu bisa digunakan untuk semua. Misal kita ini mau ada bom misalnya, kan nggak bisa menggunakan seorang pemimpin itu menggunakan demokratis ya. Kita besok kita rapat ya, nanti bomnya mau meledak di sini ya, setelah meledak ya kan nggak bisa. Kemudian nanti kamu di sini nggak bisa begitu. Jadi harus ada tipe yang otoriter untuk seperti itu, karena kita ini perlu tindakan yang cepat yang menyelamatkan banyak pihak. Begitupun tadi yang dipelajari pada tipe supervisi ini tadi, tipe kepemimpinan tadi, bahwa semua tipe ini tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Jadi tidak ada tipe yang jelek, tidak ada. Jadi di mana tipe itu bisa dilaksanakan pada situasi dan kondisi di mana itu siapa yang akan diterapkan di situ. Begitu ya, lurusan dari saya ya. Oke, yuk silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Lia Juliana ya. Terima kasih juga teman-teman penyaji tadi dengan itu kata yang rapi itu, jadi pertanyaannya sudah terjawab semua gitu ya. Tapi saya akan memastikan ya untuk memenuhi hak jawab teman-teman yang bertanya ya. Mbak Wiwit Rizkiani, bagaimana Mbak Wiwit? Iya Mas Andi. Sudah cukup Mbak Wiwit? Sudah cukup. Oke, baik. Kemudian Mas Alfian Jihadi. Sudah cukup Mas Alfian Jihadi? Saya belum poin. Oke, baik. Monggo Mas Alfian. Pertanyaan dari yang saya utarakan. Kepemimpinan yang cocok kan untuk masa dari kepala sekolah terhadap guru, terus kemudian dari pengawas terhadap kepala sekolah seperti apa? Yang itu yang belum terjawab kalau menurut saya pribadi. Oke, kepemimpinan yang cocok dari pengawas pada kepala sekolah dan kepala sekolah kepada guru di mana ini tapi kan ya sekarang ya. Bagaimana teman-teman penyaji tanggapan lagi mungkin terkait hal ini? Silahkan dijawab dulu sebelum Ibu bantu nanti. Monggo teman-teman penyaji satu tanggapan mungkin ya. Mas Alfian tadi gaya kepemimpinan ya. Cocok
pada masa pandemi sekarang. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rima, bahwa tipe kepemimpinan itu ada 3 kan. Yang pertama autokratis, di mana pemimpin itu yang ambil keputusan sendiri tanpa nanya saran atau apapun dari bawahannya. Terus yang kedua itu partisipatif atau demokratis, di mana pemimpin itu bertanya pada bawahannya dan mengumpulkan ide-ide baru mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu tipe laissez-faire. Jadi di situ malah pemimpin memberikan kebebasan untuk para bawahannya untuk mengambilkan sendiri. Jadi pertanyaan Mas Alfian tadi, yang mana yang cocok ya? Yang mana yang cocok untuk kepala sekolah ke guru dan juga pengawas sekolah ke kepala sekolah ya, Mas Alfian ya? Nah, menurut saya pribadi, untuk gaya kepemimpinan yang tepat di masa pandemi itu ada 2 menurut saya. Jadi kita lihat dulu dia butuh keputusannya itu kapan. Kalau misalnya memang harus cepat nih, ya udah kita ambil gaya kepemimpinan yang autokratis. Karena pasti saat pemimpin itu mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya-tanya pada bawahannya, si pemimpin itu pasti juga udah menganalisis, kalau misalnya saya ambil keputusan ini apa ya akibatnya, apa sebab akibatnya, pasti. Jadi bukan hanya ngambil keputusan tanpa telaah sama sekali seperti itu. Tapi kalau keputusan itu tidak perlu diambil dengan cepat, jadi misalnya ada waktu selang 1 atau 2 hari, nah gaya kepemimpinan yang terbaik menurut saya yaitu yang partisipatif. Kenapa? Karena di situ kan karena misalnya membuat keputusan kan otomatis menaungi satu institusi. Jadi baiknya kita mendengar juga pendapat orang-orang yang ada di institusi tersebut, walaupun secara mungkin struktural kita pemimpin. Itu. Jadi menurut saya semuanya tergantung dengan seberapa cepat keputusan harus diambil. Jika memang cepat harus diambil, baiknya pakai gaya kepemimpinan autokratis, tapi kalau tidak terlalu mendesak bisa pakai kepemimpinan partisipatif. Baik, itu saya mungkin menambahkan mungkin Mas Alfian. Jadi kalau tadi Mbak Rini menyebutkan daripada ketergesaan atau tidaknya suatu keputusan, saya justru melihatnya daripada iklim organisasinya atau iklim sekolahnya. Jadi kalau misalnya di sekolahnya itu terlalu banyak superhero-nya atau terlalu banyak orang-orang yang besar kepalanya begitu atau punya keinginan lebih, maka perlu orang yang bisa menyatukan itu. Maka pemimpin autokratis menurut saya menjadi salah satu jawaban yang tepat begitu Mas, untuk menghadapi perbedaan pendapat. Karena kalau misalnya tidak ditengahi atau tidak ada keputusan daripada pimpinan, justru malah nggak jalan-jalan sekolahnya begitu. Kita mau melakukan seperti apa dan sebagainya. Gitu. Kemudian kalau misalnya kondisinya lagi meminta suatu pendapat dan sebagainya tentang koreksi evaluasi pembelajaran dan seterusnya, ketika daring ini menurut saya perspektif banyak orang itu diperlukan. Makanya gaya kepemimpinan demokratis ya itu diperlukan gitu. Jadi perlu banyak pandangan gitu. Contoh misalnya kendala pembelajaran di satu sekolah tentu beda di sekolah yang lain. Di satu kelas berbeda dengan kelas yang lain. Mungkin ada yang kendalanya di koneksi, kendalanya ada yang tidak memiliki HP atau mungkin laptop dan sebagainya. Jadi menurut saya dengan semakin banyaknya orang dalam memberikan masukan, itu semakin baik gitu dalam pengambilan keputusan ke depan gitu. Jadi bergantung daripada iklim, situasi, kondisi yang terjadi di sekolah tersebut gitu. Jadi kalau ditanya-tanya mana yang paling efektif, ya semuanya itu punya kapan dan waktunya untuk dilakukan gitu, gaya kepemimpinannya. Nah yang paling tahu itu adalah kepala sekolah itu sendiri begitu. Itu mungkin Mas, semoga menjawab pertanyaan Mas Alfian. Mungkin kalau Ibu mau meluruskan dan teman-teman yang lain mungkin dipersilahkan. Masih di mute. Baik. Oh iya, masih di mute Bu. Di masa pandemi ini apa sih kepemimpinan yang bagus untuk kepala sekolah kan begitu ya. Dari awal saya sudah tegaskan bahwa kepemimpinan itu akan
taat pada situasi dan kondisi yang ada. Tapi yang kedua adalah bagaimana personil-personil yang dihadapi, dan yang ketiga yaitu bagaimana latar belakang gitu. Tetapi ditambah karena di dalam masa pandemi tentunya kemampuan digitalisasi ya, literasi digital itu harus ditambah dalam proses kepemimpinan itu. Karena satu, kita ini kalau di perkuliahan tentunya tidak masalah ya menggunakan platform Zoom itu, saya kira tidak masalah. Tetapi kalau untuk sekarang gini Mas, saya pernah menakar penguatan calon penguatan kepala sekolah. Saya tanya ibu, apa yang dilakukan ibu saat dia sekolah saat pembelajaran daring ini? Ibu, sekolah saya SLB. Sekolah saya SLB. Kalau SLB itu kan harus didampingi, ya Pak tidak? Kalau ABK ya, anak berkebutuhan khusus, kalau tidak didampingi, sedangkan pendampingnya itu pagi-pagi sudah ke pasar, ya kan, kemudian pagi-pagi sudah, kemudian kalau tidak didampingi kan rata-rata tidak paham ya, maksudnya itu proses pemahamannya sulit, transfer ilmunya sulit dari guru ke ke siswa. Oke, berarti Bu sebagai kepala sekolah apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Tipe kepemimpinan mana yang harus dilakukan? Dengan menghadapi situasi begitu, tipe kepemimpinan apa yang kepala sekolah harus terapkan di situ? Ayo, izin menjawab Bu. Mungkin ke laissez-faire, karena di situ kepala sekolahnya membebaskan untuk si pendamping menjadi kreatif. Ya, itu bisa dilakukan laissez-faire tadi. Jadi begini, jadi tidak mesti menggunakan Zoom, kan begitu akhirnya, karena dia bisa melakukan kunjungan dengan protokol kesehatan yang ada, kan begitu. Nggak bisa dia harus pokoknya harus dengan Zoom, kemudian harus didampingi, kan tidak boleh begitu, karena anak-anaknya berbeda. Anak yang didampingi itu adalah anak ABK yang memang perlu pendampingan, tetapi perlu pendampingan itu ada masalah karena pendampingnya pagi-pagi tidak bisa ya, karena harus bekerja. Oleh karena itu kepala sekolah harusnya itu tadi ada alternatif dalam pendampingan, misal bisa berkunjung, kan anak ABK itu tidak banyak kok dalam satu kelas, kan begitu, tidak kayak Anda ini sekelas 20, berapa ini sekelas yang sehat misalnya, berapa ini sekelas saya itu 29, kan begitu, dan semua tidak ABK. Nah itu bedanya ya. Jadi itu tadi, jadi kepemimpinan yang digunakan, tipe yang digunakan adalah tergantung pada situasi yang ada. Tetapi itu tadi, karena proses pandemi, jadi harus ditambah kemampuan literasi digital ya. Nah, jadi kepala sekolah itu mendampingi guru atau mengikutkan guru workshop ya, karena kalau kita tahu tidak hanya Zoom, bisa Google Classroom, kan begitu kan, bisa dengan Zoom meeting, bisa dengan ruang belajar. Nah itu berbagai macam alternatif yang digunakan. Begitu Mas Alfian. Ya, kita ya, Mas Alfian ya. Jadi paham ya. Jadi tidak satu bagus, tidak tergantung pada situasi dan kondisi siapa yang dihadapi. Kan begitu. Ya, situasi kondisi siapa yang dihadapi. Misalnya saya pendamping dosen pendamping lapangan kampus mengajar. Nah, kebetulan di kampus mengajar itu letaknya sekolah itu di 3T.
Padahal laporan yang harus digunakan itu laporan setiap hari, harus saya setujui. Saya nggak boleh begitu. Nah, dia harus turun gunung dulu, ya, kemudian merapel laporannya, ya kan, melapel laporannya untuk saya setujui. Jadi yang bagus itu yang tahu situasi dan kondisi di mana siapa yang dihadapi, ya, ya, ya Pak. Nah, siapa yang dihadapi, kemudian siapa latar belakangnya apa itu harus kita apa namanya kita tahu. Contoh misalnya, saya bukakan ya sebentar. Terus belajar saya pembimbing kampus Merdeka Belajar. Saya bukakan dulu sebentar. Mbak Susi, ini saya di kampus soalnya. Nah, misalnya begini. Misalnya saya kan membimbing nih kampus, jadi mereka itu mengajar di sekolah, sudah kelihatan lah slide-nya, tetapi dari berbagai macam perguruan tinggi dan berbagai macam latar belakang pendidikan. Ada mereka, ada yang pendidikan matematika, ada yang agribisnis, ada yang pendidikan, ini pengampunya saya, ada yang pendidikan bahasa, ada kesehatan masyarakat, ada pendidikan geografi, ada pendidikan bahasa Inggris. Nah, di dalam saya memberikan bimbingan, saya tidak boleh otoriter. Saya harus demokratis. Kenapa? Karena tidak semua punya basic pendidikan. Kan begitu. Sehingga saya sebagai pemimpin, sebagai pendamping itu harus melihat situasi yang ada. Kemudian coba kita contoh di tahun di KMD ini juga sama. Di sini ada gizi, bahkan ada gizi kesehatan. Ya, kalau yang lain pendidikan oke lah, tapi ada gizi kesehatan. Ada adaptasi teknologi yang dari kesehatan, bagaimana mengajarkan kepada siswa perilaku hidup sehat. Nah, itu harus diterapkan seperti itu. Jadi tidak bisa saya itu menyamaratakan kondisi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oke, bisa dipahami ya? Oke ya. Oke, saya akan mengajar lagi. Jadi yang bertanya selanjutnya melalui WA. Nanti akan saya catat. Misalnya Mbak Yustika, Mas Meldiski, Mas Teofandi, dan Mbak Rika. Pertanyaannya melalui WA group. Kemudian nanti kelompok menjawab. Siapa yang menjawab menyebutkan nomornya. Ya. Jadi saya ini semua sudah saya saya tetap walaupun presensi gini, tapi saya tetap melakukan suatu presensi. Jadi setiap yang menjawab poinnya 10%, siapa yang bertanya poinnya 10 dan bertanya 10. Kelas Anda ini memang hebat ya. Jadi saya senang sekali ya mengajar di kelas Anda. Kita beri reaksi untuk kelas Anda ya. Jadi sangat luar biasa kelas Anda ini ya. Tapi karena saya mau mengajar lagi, jadi saya perlu istirahat untuk sholat, untuk istirahat sebentar. Saya mengajar dari tadi jam 9 sehingga supaya semuanya maksimal. Diskusinya kita lanjutkan lewat WA gitu ya. Oke, materinya sangat bagus. Nanti revisinya dikumpulkan terakhir ya, nanti pas bareng-bareng ya, dikumpulkan di akhir, tidak apa-apa. Revisinya tolong tahunnya paling tidak yang update ya. Saya kasih buku-buku itu supaya update tahunnya, gitu ya, diupdatekan tahunnya. Itu tadi sudah bagus, HOI juga sudah ada, cuma ada buku HOI terbaru Mbak. Ini yang sudah saya share di grup ya. Oke, terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat dan sangat bagus sekali. Materinya sangat menarik. Untuk minggu depan siapa yang presentasi? Dimulai dari Ria ya, Mbak Ria ya. Iya Bu. Ya. Sampai siapa Mbak Ria? Sampai Mbak Tunjung. Oh ya, Rika, Wiwit, Hairul, Tunjung ya. Oke. Tentang apa Mbak? Supervisi klinis
dan program tahunan dan bulanan, Bu. Jadi bahas protap dan prosem ya itu ya, ada toh di situ ya. Supervisi klinis pendekatan klinis itu berbeda dengan supervisi biasa. Kalau klinis itu dia mengadopsi dari klinik, ya Mbak ya, sehingga gurunya yang datang, jangan sampai salah konsep nanti ya. Oke, begitu. Oke, terima kasih, senang berjumpa dengan kalian, senang ilmunya. Kepada Mbak Yustika, Mbak Mas Naldis ya, dan Mbak Rika, mohon maaf nanti dilanjutkan lewat WA ya, tolong selanjutnya supaya tetap mendapat nilai dan dijawab. Terima kasih. Pada prinsipnya itu pengetahuan itu untuk menambah ilmu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu lebih tahu, dan untuk menambah sikap karakter positif menjadi lebih positif. Begitu ya. Jadi kalau sekarang ini sudah dosen-dosen ini sudah mulai ada yang ke kampus begitu ya. Jadi mungkin kita berdoa sebentar lagi akan ada tatap muka kalau tidak ada gelombang ketiga. Ya, kalau tidak ada gelombang ketiga, mudah-mudahan kita berdoa pandeminya segera berlalu ya. Tapi sudah bisa masuk mall, anak-anak juga sudah bisa, itu saya kira sudah mudah-mudahan ya, kita banyak berdoa. Oke, jaga kesehatan, salam sehat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Kita beri aplaus buat kelompok 2, kita beri action untuk kelompok 2 ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.